Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Mavis Ceria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembahasan, ya mungkin kita bisa nikmati dulu pemandangan yang ada di sini ya. Ini saya ambil dari Puncak Setu ya, tepatnya dari Desa Kalikiri, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Ya, Ya, ini kalau dari Puncak Setu ke arah barat, ya pemandangannya Masya Allah luar biasa ya. Ya, ini ada Gunung Cermai ya ke arah barat, Gunung Cermai. Kemudian di sini ada ya sawah dan ya untuk ladang ya, ladang sayur dan sawah padi ya. Nah, kemudian ini ada kali ya. Sebenarnya ini kali gede sekali ya. Nah, kali ini namanya Kali Pedes yang memisahkan dua kabupaten ya. Sebelah kiri itu adalah Kabupaten Brebes, kemudian sebelah kanan itu sudah masuk Kabupaten Tegal, ya, Bumi Jawa. Jadi di sini Kecamatan Sirampok, di sini Kecamatan Bumi Jawa. Nah, beda kecamatan juga sudah beda kabupaten, tapi masih satu Jawa Tengah ya, masih satu Jawa Tengah. Ya, kalau ke arah timurnya ada Gunung Slamet ya, ada Gunung Slamet. Nanti mungkin teman-teman Medfish Ceria bisa berkunjung ke sana ya. Oke, kita masuk ke materi. Kali ini kita akan coba bahas tentang pertidaksamaan. Ya, nanti di situ kita bahas pertidaksamaan linear, kemudian pertidaksamaan non linear. Ya, mungkin sebelum masuk ke pertidaksamaan, ini ada pendahuluan dulu kita lebih pahami ya eh, antara persamaan dan kesamaan ya. Nah, persamaan adalah suatu pernyataan yang berlaku untuk satu atau beberapa harga variabel yang ada di dalam pernyataan tersebut. Nah, contohnya adalah A plus 3 sama dengan 10, kemudian 5A sama dengan 15, kemudian A dibagi 3 ditambah 1 sama dengan 7. Ya. Nah, ini masuk persamaan. Nah, perhatikan di sini ya. A plus 3 sama dengan 10. Ini memuat sebuah variabel ya. Yang variabelnya itu kita belum tahu isinya itu berapa gitu. Atau bisa dikatakan sebagai kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka. Lihat, A plus 3 sama dengan 10. Nah, kita baru tahu nilai A ini setelah kita menghitungnya gitu ya. Setelah kita menghitungnya. Begitu juga yang dengan yang ini, 5A sama dengan 15 ya. Maka di sini sama-sama dibagi 5 ya, sehingga A sama dengan 3 seperti itu. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Kemudian kesamaan atau identitas adalah suatu pernyataan yang berlaku untuk semua variabel di dalam pernyataan tersebut. Ya. Contohnya di sini A min 2 kali A plus 2 sama dengan A kuadrat min 4. Kemudian B plus 2 ditambah B plus 1 sama dengan 2B plus 3. Kemudian A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Untuk kesamaan ini, ya simpelnya adalah antara ruas kiri dan ruas kanan itu bentuk penyederhanaan atau penjabaran saja. Artinya sama gitu ya, sama. Lihat A min 2 kalikan A plus 2. Ya ini kalau misalkan apa? Dihitung sama saja ya, disernakan ya. Sederhanakan sama saja dengan A kuadrat min 4. Seperti itu. Ini kalau misalnya dioperasikan. Dan ini tidak terkait pertanyaan nilai A-nya itu berapa gitu. Ya, jadi ini sama dengan ini, seperti itu ya. Ini namanya kesamaan. Begitu juga dengan yang di bawahnya, ya. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, terkecuali kalau misalkan 2B sama dengan min 3, nah itu sudah pertidaksamaan, ya. Sudah pertidak dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, sidanya seperti ini. 5A sama dengan 15. Ya, mudah-mudahan teman-teman saya paham ya perbedaan antara persamaan dan kesamaan. Nah, kita lanjut ke materi itu pertidaksamaan. Ya.
Selain lawan dari persamaan dalam pengertian di atas tadi ya, pertidaksamaan juga dilambangkan oleh kurang, kurang sama dengan, lebih besar, dan lebih besar sama dengan. Nah, kita coba cari dulu perbedaan antara kurang dengan kurang sama dengan ya. Kemudian lebih besar, ya lebih besar dan lebih besar sama dengan. Itu bedanya apa sih? Nah, kita masuk ke contoh saja ya. Contohnya misalnya begini. Di sini ada A kurang dari 4, kemudian A kurang sama dengan 4. Ini sama-sama bilangan asli ya, elemen bilangan asli. Nah, ingat bilangan asli itu adalah himpunannya dimulai dari angka 1 ya, angka 1 atau sama saja dengan bilangan bulat positif ya. Angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bilangan asli ya. Nah, kemudian di sini kurang dari 4. Nah, perhatikan, jika kurang dari 4 tanpa ada sama dengannya di sini, berarti 4-nya itu tidak termasuk gitu ya. Atau hanya limit 4 saja, 4-nya tidak termasuk itu. Itu kalau apa? Kurang dari 4. Sehingga di sini himpunan A-nya sama dengan 1, 2, 3 saja ya. Nah, bilangan asli tadi apa? Dimulai dari angka 1 bilangan bulat positif. Ya, 1, 2, 3. Kemudian A kurang sama dengan 4. Maka dimulai dari 1, 2, 3. Dan 4-nya ikut di sini. Karena di sini apa? Ada sama dengannya. Paham ya? Antara kurang dan kurang sama dengan. Kemudian lagi. A lebih besar dari 4 dan A lebih besar sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini. Ya, lebih besar dari 4 dengan A elemen bilangan asli ya. Maka ini pun sama, 4-nya tidak termasuk. Berarti apa? Kalau lebih dari 4, maka kita mulai dari angka 5 ya. Angka 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian A lebih besar sama dengan 4 dengan A elemen bilangan asli. Maka A ini adalah apa? Mulai dari 4, ya 4-nya ikut. Itu 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bisa dipahami ya, perbedaan antara kurang dan kurang sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan linier. Ya, yaitu sebuah pertidaksamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, contohnya lihat di sini. 3x ditambah 5 lebih besar dari 3. Nah, ini yang dikatakan sebagai variabel itu ini, x. Ya, x itu variabel. 3 adalah koefisien, kemudian 5-nya masuk konstanta. Ya, bisa dikatakan sebagai konstanta. Ya, ini pangkat dari X, pangkat dari variabelnya itu 1. Ya, sehingga dikatakan persamaan, ya, pertidaksamaan linier. Karena sudah nih, tidak sama dengan ya, tidak sama. Ya, ini lebih besar dari 3. Kemudian contoh yang kedua di sini. Nah, kalau seperti ini, kita bacanya dari tengah. Ya, dari tengah. 2x ditambah 3 lebih besar dari min 2 kurang dari 8. Ini pun apa? Masuk pertidaksamaan linier, itu variabelnya pangkat 1 di sini f-nya. Kemudian yang contoh yang ketiga, 5y ditambah 3 lebih besar dari 2x ya. Ini juga apa? Variabelnya pangkat 1. Nah, di sini ada dua variabel yaitu y dan x ya. Ada y dan x masing-masing pangkatnya 1, maka dikatakan sebagai pertidaksamaan linier. Nah, kalau mau dilanjutkan ini dikatakan sebagai apa? Pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Ya, pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Nah, 3 cara penulisan himpunan penyelesaian. Nah, ini ada pasangan imprimum dan suprimum, kemudian interval garis, kemudian notasi himpunan. Umumnya yang dipakai adalah notasi himpunan ya. Kemudian kalau garis bilangan ya, garis bilangan itu untuk mencari nilai pada suatu titik tertentu pada pertidaksamaan. Ya, bisa kita apa namanya? Gunakan. Tapi ini kita lebih ini dulu ya. Pahami dulu ya.
Oke, yang pertama untuk pasangan infimum dan suprimum, ya. Pasangan lebih besar, kurang, ya, lebih besar dan kurang, ya. Nah, yang pertama di sini perhatikan. Di sini A, B itu batas A sampai dengan B. Lihat di sini, ya kurungnya adalah kurung siku. Ya, maaf, kurungnya adalah kurung lengkung, ya, kurung lengkung. Nanti ada dua kurung yaitu kurung siku dan kurung lengkung. Nah, kalau keadaannya kurung lengkung, kalau menggunakan interval garis, maka di sini ada garis, kemudian batas tertentu, misalkan di sini A dengan B. Nah, pada batas tersebut, lihat di sini, ya. Bulatannya di sini bulatan kosong, yang artinya kalau misalkan, nah nih, langsung saja ke notasi himpunan ya. Artinya begini, X lebih besar dari A kurang dari B. Artinya kalau di sini batas-batasnya, di sini A-nya itu tidak termasuk. Begitu juga dengan B-nya. B-nya tidak termasuk. Yaitu ada batas A, tentu A itu lebih kecil dibandingkan B, maka lebih besar dari A kurang dari B, tapi A-nya tidak termasuk, B juga tidak termasuk. Ini kalau pasangan infimum dan suprimum seperti ini, ya, dengan menggunakan kurung lengkung, kalau menggunakan interval garis seperti ini, ya, dia ada bulat di batasannya itu bulatan kosong, kemudian notasi himpunan lihat seperti ini. Ini bahasanya himpunan penelitian dengan X, ya. Ya, dengan X. Ya, X dengan X lebih besar dari A kurang dari B seperti itu. Ya, X dengan X lebih besar dari A kurang dari B. Oke. Nah, kemudian yang kedua perhatikan. Di sini A, B, yang A batasnya di sini menggunakan kurung lengkung, B dengan menggunakan apa? Kurung siku, ya, kurung siku. Nah, perhatikan di sini ada perbedaan di B. B-nya lihat di sini bulatannya bulatan penuh yang artinya B itu termasuk ke dalam sebuah himpunan. Nah, lihat di sini. X lebih besar dari A kurang sama dengan B, ada sama dengannya, ya. X dengan X lebih besar dari A kurang sama dengan B, ya. Di sini kalau menggunakan pasangan infimum dan suprimum menggunakan kurung siku. Dengan menggunakan interval garis di tepat pada B, batas B, ini noktah atau bulatannya bulatan penuh, ya, terisi. Nah, kemudian di sini ada sama dengannya, ya, kurang sama dengan. Yang ketiga, ya, terbalik ya, kalau tadi A-nya itu kurung lengkung, yang kedua, ya, B-nya itu kurung siku. Nah, yang ketiga, A-nya itu kurung siku, B-nya kurung lengkung. Berarti di A ini adalah bulatannya bulatan penuh, B-nya bulatan kosong. Maka di sini himpunan nilainya adalah X dengan X lebih besar sama dengan A kurang dari B. Ingat ya, bacanya dari tengah, ya, bacanya dari tengah. Ya. Kita lanjutkan, ya. Yang keempat, nah sama-sama disapit oleh kurung siku. Berarti di sini pada interval garis apa? Sama-sama bulatannya bulatan penuh. Kemudian himpunan penyelesaiannya adalah X dengan X lebih besar sama dengan A kurang sama dengan B. Oke. Nah, yang kelima ini dipasangkan dengan minus tak terhingga, ya, minus tak terhingga. Nah, sebenarnya kalau misalkan apa namanya kita pakai panah gitu ya, pakai panah ini, misalkan di sini B, ya, ini lihat kurungnya kurung lengkung ya. Di sini B, kemudian ke sininya itu tanda panah gitu ya. Itu sama saja seperti itu. Berarti dari apa? Dari B, ya, ini sampai ke kiri sampai minus tak terhingga, ya. Itu bisa saja seperti itu, ya. Kemudian untuk himpunan penyelesaiannya di sini bisa saja kita tulis X dengan X lebih besar dari min tak terhingga kurang dari B, atau bisa juga kita tulis X dengan X kurang dari B. Itu artinya sama, ya. X dengan X kurang dari B tanpa menyertakan ini lebih besar dari min tak terhingga. Itu boleh. Oke. Kemudian yang keenam, dari min tak terhingga sampai dengan B, B-nya di sini apa? Ikut, ya. Sini apa? Kurung siku. Maka lihat B-nya di sini bulatan penuh. Ini pun sama ya. Boleh di sini dalam himpunan penyelesaiannya ditulis X kurang sama dengan B. Seperti itu saja ya. Kurang sama dengan B. Tanpa menyertakan lebih besar dari min tak terhingga. Itu boleh.
Nah, untuk garis bilangannya di sini tanda panah ke kiri. Ya, boleh ya. Yang ketujuh, A, tak terhingga dari A sampai plus tak terhingga dengan A di sini apa? Kurung siku berarti bulatan penuh. Maka bisa kita tulis di sini apa? X dengan X lebih besar sama dengan A kurang dari tak terhingga. Nah, ingat ini bacanya dari tengah ya. Kalau dari tengah lebih besar sama dengan A. Nah, kalau kita tidak menyertakan tanda kurang dari tak terhingga, maka tulisnya dari sebelah kiri, yaitu X lebih besar sama dengan A. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya yang ke-8. Di sini A, tak terhingga diapit oleh kurung lengkung. Maka di sini seperti ini ya. Maka di sini himpunan pelesiannya X lebih besar dari A, dari tengah bacanya ya, kurang dari tak terhingga. Oke, selanjutnya masuk ya dalam menentukan himpunan penyelesaian. Ya, cara menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linier digunakan kaidah aditif atau penjumlahan dan multiplikatif atau perkalian dalam urutan bilangan real, yaitu yang pertama, pada setiap ruas pertidaksamaan boleh ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda pertidaksamaan. Nah, tadi ini kaidahnya aditif, kok ini ada pengurangan. Nah, maksudnya begini teman-teman sekalian. Pengurangan itu sama saja dengan penjumlahan dengan bilangan negatif. Ya, itu sama saja dengan pengurangan. Misalkan begini. A ditambah min 5. Ya, A ditambah min 5 kan sama saja dengan A dikurangi 5 kan seperti itu ya. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, pada setiap ruas pertidaksamaan dapat dikalikan atau dibagi bilangan yang sama. Ya. Ini pun sama ya, dikalikan. Ini kan prinsipnya multiplikatif ya, dikalikan. Tapi ini kok ada dibagi gitu ya. Nah, kalau dibagi berarti misalkan begini. B dibagi 2. Nah, sama saja dengan B kali 1/2 gitu. Jadi di pecahan ya, pecahan. Itu maksudnya seperti itu ya. Nah, catatannya ya, ada catatan. Jika bilangan pengali lebih besar dari 0, maka tanda pertidaksamaan tetap. Kemudian jika bilangan pengali kurang dari 0, maka tanda pertidaksamaan dibalik. Maksudnya itu apa? Lebih besar dari 0 berarti apa? Positif ya, bilangan positif. Maka berarti apa? Pertidaksamaannya itu tetap tidak berubah. Yang lebih besar ya tetap lebih besar, yang kurang ya tetap kurang, seperti itu tanda pertidaksamaannya. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan kurang dari 0, artinya apa? Negatif. Maka tanda pertidaksamaan dibalik. Yang awalnya lebih besar jadi apa? Kurang ya. Yang awalnya kurang jadi lebih besar. Mungkin ada pertanyaan, oh ini ada pengali lebih besar, ada pengali kurang. Kenapa tidak ada pengali sama dengan 0 gitu ya? Karena ada positif, ada negatif. Kenapa enggak dikali 0? Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Ini kan pengalinya itu sistemnya apa? Sistemnya adalah kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan gitu ya, kalau pertidaksamaan. Artinya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau misalkan di ruas kiri dikalikan 5, maka di ruas kanan kalikan 5. Maksudnya seperti itu kalau positif ya. Nah, kalau misalkan dikalikan dengan negatif, kalau ruas kiri dikalikan 3, maka ruas kanan kalikan 3. Artinya apa? Kita merubah bentuk tanpa merubah nilai. Lalu kalau dikali 0 bagaimana? Kalau kali 0, maka apa? Akan merubah nilai. Kenapa? Berapapun kali 0 akan sama dengan 0. Yang awalnya ada nilai yang kita cari tertentu, maka apa? Kalikan 0, ya sudah berubah gitu ya. Berapapun kalikan 0 sama dengan 0. Sehingga di sini apa? Hanya dikalikan bilangan positif dan bilangan negatif ya, simpelnya seperti itu. Nah, contoh di sini ya. Tentukanlah himpunan pelesian dari 5x min 4 kurang dari 7. Ini dalam bahasa Indonesia masuknya itu perintah ya.
Kalau matematika kan apa? Faktorial. Tapi di sini ya kita tegaskan ini maksudnya perintah ya. Tanda seru ya. Kemudian tentukan himpunan pelesian dari 2x plus 5 lebih besar sama dengan min 3 kurang dari 9. Nah, ini juga tanda seru. Ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman bahas tentang faktorial akan dijelaskan. Ini maksudnya faktorial gitu ya. Nah, kalau di sini, ya di sini masih bukan dalam bentuk matematikanya ya, tapi masuk kalimat ya perintah gitu. Kalimat perintah itu dengan menggunakan tanda seru. Oke, kita jawab yang pertama ya. Diminta himpunan penyelesaian dari 5x min 4 kurang dari 7 ya. Maka di sini kita bisa tulis 5x min 4 kurang dari 7. Nah, kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Nah, prinsip aditif ya. Tambahkan kedua ruas dengan 4. Maka lihat di sini 5x min 4 ditambah 4 ya. Kurang dari 7. Maka di sini pun ditambah 4. Kedua ruasnya ditambah 4 ya. Harus kedua ruas. Nah, tujuannya apa? Agar di sini hanya memuat variabel. Ya, memuat variabel. Min 4-nya itu hilang ya. Jadi 0 gitu ya. Jadi 0. Nah, tapi jangan lupa di sebelah kanan pun harus ditambah dengan 4 ya. Maka di sini lihat 5x min 4 tambah 4 berapa? 0, berarti hanya 5x saja. Ya, kemudian 7 ditambah 4 sama dengan 11 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sekalian bertanya, Pak, itu kenapa sih nggak langsung pindah aja? Kenapa harus ada penjumlahan? Nah, ya mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, kita bicarakan konsep ya, konsep. Konsepnya adalah jadi menggunakan kaidah atau prinsip aditif. Kalau ingin menghilangkan min 4, maka ditambah 4 seperti itu. Ya, lalu kalau misalkan kenapa nggak pakai cara yang biasa saja? Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Nah, ya, itu sebenarnya secara perhitungan boleh saja, tapi secara konsep yang lebih betul seperti ini, ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada soal, pengerjaannya gimana? Apakah harus seperti ini? Kalau teman-teman sekalian perhatikan, konsepnya sudah paham gitu ya. Konsepnya sudah paham. Maka kalau ada soal seperti ini, nah min 4 langsung pindah saja menjadi plus, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya ini kan nulisnya gitu kan. Nah, khawatirnya tapi nggak apa-apa. Yang pasti di sini Anda teman-teman sekalian harus paham konsepnya terlebih dahulu. Apalagi kalau misalkan lomba-lomba ya, lomba-lomba misalkan apa? Nilainya sama, kemudian disuruh presentasi. Biasanya itu ada pertanyaan, kenapa itu pindah ruas seperti itu? Maka jawabannya ini ya, dengan menggunakan prinsip aditif. Nah, selanjutnya di sini 5x kurang dari 11. Yang namanya himpunan penyelesaian dari x ya, nilai x kan x-nya dalam keadaan sendirian. Maka di sini untuk agar x-nya itu menjadi sendirian, maka ini harus dibagi 5 ya, dibagi 5. Atau kalau bisa juga kalikan 1/5 seperti itu. Nah, kalau ruas kiri dikalikan 1/5 atau dibagi 5, ruas kanan juga harus dibagi 5 ya. Sama-sama ya, sama-sama dibagi ya. Sama-sama dibagi 5 atau sama-sama dikalikan dengan 1/5. Ini prinsip multiplikatif. Nah, ini pun sama. Kalau teman-temannya sekalian bisa mengerjakan, ini kan 5 kali. Berarti pindah ruas jadi bagi. Nah, nggak masalah seperti itu ya. Nah, masalah seperti itu. Sehingga di sini perhatikan 5x kurang dari 11 kali 1/5 akan sama dengan 5x/5 kurang dari 11/5. Ya. Maka akan sama dengan di sini ya akan sama dengan x kurang dari 11/5. Ya. Ini 5x/5 sama dengan x. 11/5 tetap 11/5. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, ini sama saja dengan apa? 5x kurang dari 11, 5-nya pindah ke sini. Kali jadi bagi, sama saja ya seperti ini. Tapi kalau misalkan secara sistematis, maka di sini seperti ini ya. Menggunakan prinsip multiplikatif.
Lalu selanjutnya kita tulis himpunan pelecehannya adalah X dengan X kurang dari 11/5. Nah, kalau tadi ditulis dengan menggunakan apa namanya? Misalkan imprimum dengan yang tadi, kemudian garis bilangan, kemudian ini dengan menggunakan penulisan himpunan gitu ya. Kalau misalkan ditulis lengkap, berarti apa? X lebih besar dari min faktor hingga kurang dari 11/5 kayak gitu ya. Nah, tapi kalau seperti ini saja udah cukup gitu ya. Nah, ini pasangan supremum imprimumnya. Kemudian ini adalah apa? Dengan menggunakan garis bilangan. Itu boleh seperti ini. Ya, boleh di sininya itu dengan menggunakan apa? Bulatan kosong, kemudian min faktor hingga atau seperti ini, tanda panah ke kiri. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ya, diminta himpunan pelecehan dari 2x plus 5 lebih besar sama dengan min 3 kurang dari 9. Nah, kita tulis 2x plus 5 lebih besar dari min 3 kurang dari 9. Kita tambahkan semua ruas. Nah, ini kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Semua ruas ditambahkan dengan min 5. Ya, prinsip aditif ya. Maka di sini perhatikan, ya min 3 ditambah min 5 atau langsung saja min 5 boleh ya. Kemudian 2x plus 5 dikurangi 5, kemudian 9 dikurangi 5. Oke. Maka di sini min 3 min 5 menjadi berapa? Min 8. 2x 5 min 5 ini habis, maka menjadi 2x saja. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Ya. Nah, selanjutnya di sini x dalam keadaan tidak sendiri, ya, PVC-nya itu masih lebih besar dari 1. Ya, harus sama dengan 1. Berarti apa? Dibagi 2, ya. Atau dikalikan setengah. Nah, kalau di sini kalikan setengah, maka apa? Ruas yang lain juga harus dikalikan dengan setengah. Nah, masuk prinsip multiplikatif, ya. Maka di sini 2x lebih besar sama dengan min 8 kurang dari 4 kali setengah. Ini menjadi, perhatikan, min 8 dikalikan setengah sama dengan min 4. 2x kalikan setengah sama dengan x. 4 kalikan setengah sama dengan 2. Ya. Atau sama saja dengan min 8 bagi 2 gitu ya. Sama dengan min 4. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini berarti tinggal x-nya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Sama saja seperti itu. Lalu himpunan pelecehannya bagaimana? Nah, setelah seperti ini tinggal tulis HP.2X dengan X lebih besar sama dengan min 4 kurang dari 2. Kemudian tutup kurung. Nah, ini seperti ini ya. Atau kalau menggunakan pasangan imprimum dan suprimum, ya lebih besar sama dengannya ini ada apa? Sama dengan ya, min 4-nya itu ada sama dengannya, lebih besar sama dengan. Maka menggunakan kurung siku. Kemudian 2-nya hanya kurang saja, maka kurung lengkung. Atau dengan menggunakan garis bilangan, maka tepat di angka 4-nya, di sini apa? Bulatannya bulatan penuh. Kemudian di sini angka 2-nya bulatan kosong. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pertidaksamaan non-linier. Pertidaksamaan non-linier merupakan pertidaksamaan di mana pangkat dari variabelnya tidak sama dengan 1. Ya, kalau linier kan tadi pangkat variabelnya sama dengan 1 yang paling tinggi. Kalau non-linier berarti apa? Tidak sama dengan 1. Oke. Contohnya, lihat di sini. X kuadrat ditambah 6x min 7 lebih besar dari 0. Dan ini berarti apa? Bukan pertidaksamaan linier. Kenapa? Pangkat tertingginya 2. Ya. Ini dikatakan sebagai pertidaksamaan kuadrat. Ya, pertidaksamaan kuadrat pangkat 2. Kalau pangkat tertingginya 3 berarti apa? Pertidaksamaan kubik. Dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini 3x plus 5 dibagi 2x min 1 lebih besar dari 2. Ya. Ini masuk apa? Pertidaksamaan fungsi rasional atau pecahan. Ya, oke kita lanjut. Nah ini teknik menentukan himpunan pelecehan pertidaksamaan non-linier. Itu yang pertama, buat ruas kanan menjadi 0. Ya, dengan menggunakan prinsip apa? Adiktif. Ya, ya kalau pindah-pindahan gitu ya. Misalkan ruas kanannya 5, pindahkan
jadi apa? Min 5. Nah, itu sebenarnya menggunakan prinsip aditif ya. Saya singkatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, buat ruas kiri menjadi faktor-faktor linear, menjadi satu suku yang memuat variabel ya, faktor-faktor linear. Yang ketiga, jika ruas kiri merupakan bentuk fungsi rasional, misalnya di pecahan ya, buatlah masing-masing penyebut dan pembilang menjadi faktor linear tersendiri. Ya, penyebut dan pembilang menjadi faktor linear tersendiri. Yang keempat, tentukan nilai nol fungsi dari faktor linear tersebut. Nilai nol fungsi. Yang kelima, lukis harga nol pada garis bilangan real. Kemudian periksa dengan sembarang nilai tertentu untuk menentukan tanda plus atau min pada setiap interval pada garis bilangan real. Maksudnya tanda positif atau negatif ya nilainya. Nah, jika positif atau plus berarti daerah penyelesaian dari pertidaksamaan lebih besar atau lebih besar sama dengan. Artinya kalau yang ditanyakan lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka kalau di garis bilangan itu kita pilih yang positifnya. Ya, jika negatif berarti daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kurang atau kurang sama dengan. Ya, berarti kalau misalkan pertanyaannya dari ketidaksamaan itu apa yang diminta kurang atau kurang sama dengan, maka yang dicari adalah daerah yang negatif dari garis bilangan tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah tulis himpunan penyelesaiannya. Nah, contohnya misalkan di sini ada 4 soal ya. Tentukan nilai x yang memenuhi perjaksamaan x kuadrat min 7x min 6 lebih besar dari 12 ya. Ingat, ini maksudnya bukan faktorial, tapi apa? Tanda set. Yang kedua, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 3X ditambah 5 per 2X min 1 lebih besar sama dengan 2. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari, ini maksudnya dari tengah ya, 5X min 7 lebih besar dari 2X kurang dari 8X ditambah 3. Yang keempat, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4X ditambah 2 lebih besar dari 2X min 7 kurang sama dengan min 2X min 8. Oke, kita kerjakan ya. Yang pertama, tentukanlah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 7X min 6 lebih besar dari 12. Maka kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab yang diminta adalah X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 7X min 6 lebih besar dari 12. Maka kita bisa tulis X kuadrat min 7X min 6 lebih besar dari 12, kemudian menggunakan prinsip aditif ya. Di sini untuk apa? Mengenolkan 12, maka dinetralkan dengan min 12 ditambah dengan min 12. Kalau di ruas kanan ditambahkan dengan min 12, maka ruas kiri pun ditambahkan dengan min 12 juga ya. Atau tadi ya yang saya sampaikan sebelumnya, misalkan di sini 12 ya, pindah ruas. Ini kan positif, pindah ruas jadi negatif seperti ini ya. Ini kalau teman-teman mengerjakan seperti ini ya nggak apa-apa, tapi catatan harus paham dulu konsepnya ya. Paham dulu, jangan sampai ditanya, ini pindah, kenapa pindah? Gak tahu dari sananya. Gak boleh seperti itu ya. Ini konsepnya seperti ini. Nah, dalam pengerjaan yang untuk lebih efisien, lebih singkat, boleh seperti ini. Apalagi kalau misalkan pilihan ganda itu kan, pilihan ganda itu kan cepat, kemudian benar gitu ya. Apalagi pengerjaan yang seperti ini, ngitung kancing aja kalau benar dibenerin gitu kan. Nah, itu kalau pilihan ganda. Tapi kalau misalkan ini, ya secara sistematisnya seperti ini, menggunakan prinsip aditif ya. Kemudian, nah perhatikan di sini, 12 kurangi 12 kan 0 ya. Kemudian min 6, min 12 menjadi min 18. Maka di sini menjadi pertidaksamaan X kuadrat min 7X min 18 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya di sini, ya kita cari faktor-faktornya. Ya, faktor-faktornya. Dari persamaan kuadrat, yaitu dua buah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan min 18, kemudian jika ditambahkan menghasilkan min 7 gitu ya.
tambahkan sama dengan min 7. Maka kita dapatkan di sini adalah angka min 9 dan 2. Min 9 kali 2 sama dengan min 18. Min 9 ditambah 2 sama dengan min 7. Nah, kalau mau dikalikan silahkan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dibuktikan ini, X kalikan X dari X kuadrat. Min 9 kalikan X menjadi min 9X. Kemudian apa? 2 kali X sama dengan 2X. Min 9X ditambah 2X. Nah, min 7X kan? Kemudian min 9 kali 2 sama dengan min 18. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Jadikan 0 terlebih dahulu. Sama dengan 0. Ya. Jadikan perdaksamaannya ini diubah jadi sama dengan 0. Kemudian, nah, cari di sini 0 fungsinya ya. Maka di sini X min 9 sama dengan 0. Berarti apa? Ya, atau di sini X plus 2 sama dengan 0. Dari sini ya, duanya. Nah, untuk X min 9 sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Nah, kalau menggunakan prinsip aditif bagaimana? Berarti tambah 9 tambah 9 seperti itu. Nah, ini seperti ini bagaimana? Nah, sama prinsipnya gini ya. Berarti apa? Min 9 pindah ruas jadi plus. Nah untuk X plus 2-nya bagaimana? Nah, X plus 2-nya ini plus pindah jadi min 2. Nah, ini juga harusnya menggunakan apa? Kalau secara sistematis menggunakan prinsip aditif, yaitu apa? Ini untuk menghilangkan 2, berarti apa? Perlu ditambahkan dengan min 2. Seperti itu ya. Ternyata saya cukup PG-nya yang simple gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita apa? Cek dengan menggunakan garis bilangan untuk nilai-nilainya. Ya, di sini ada min 2, kemudian ada 9. Berarti apa? Min itu pasti sebelah kiri lah. Ya, min negatif. Maka di sini min 2, kemudian 9. Nah, lihat di sini bulatannya bulatan kosong semua. Kenapa? Lihat pertanyaannya di sini lebih besar. Ya, tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, maka di sini bulatannya bulatan penuh. Kemudian kita cek nilainya ya di dalam garis bilangan. Nah, di sini lihat. Di sini kan min 2. Nah, kalau misalkan kita tulis semuanya, berarti di sini ada angka min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, untuk pengecekannya tidak boleh dengan menggunakan angka min 2 maupun 9. Kalau kita gunakan angka min 2 dengan 9 pasti hasilnya 0. Nah, kita masukkan ke sini ya. Ke persamaan ini pasti akan sama dengan 0. Contoh di sini ya. Kalau kita substitusikan min 2 di sini, berarti min 2, min 9, min 11. Kemudian min 2 ditambah 2, 0. 0 kalikan berapapun sama dengan 0. Begitu kalau 9 kita masukkan ke sini ya. Maka caranya gimana? Nah, cari kalau di sini ya di antara angka-angka ini kalau yang di tengah. Nah, yang paling gampang karena ada angka 0 di tengah-tengah di sini, kita gunakan angka 0. Nah, kita substitusikan angka 0. Maka 0 min 9 sama dengan min 9. Negatif ya, min 9. Kemudian 0 ditambah 2 sama dengan 2, positif ya. Maka di sini min kalikan plus akan sama dengan apa? Min. Nah, min kalikan plus sama dengan. Berarti di sini itu sebenarnya untuk cari nilainya itu yang dicari adalah menandai positif dan negatifnya. Ya, positif dan negatifnya. Cukup seperti tadi. Kalau misalkan di sini 0 dikurangi 9, kan min 9. Tulis saja di sini min gitu. 0 ditambah 2 sama dengan 2 positif. Nah, maka plus. Nah, yang dikalikan saja ini seperti ini saja. Min kalikan plus sama dengan min. Seperti itu, ya. Nah, umumnya kalau persamaan kuadrat, kalau di sininya min, maka pinggir-pinggirnya itu plus. Begitu juga sebaliknya. Kalau di sininya plus, maka di samping-sampingnya itu min. Umumnya ya. Tapi kita ya coba dulu deh gitu ya. Coba dulu. Jadi kalau misalkan mengerjakan soal waktunya mepet, nah kalau dapat satu daerah ya untuk persamaan kuadrat, nah negatif gitu ya. Di sini nilainya min, maka samping-sampingnya positif. Itu kalau misalkan waktunya masih ada, kerjain ya. Kita cek ya. Nah, di sini min 2 berarti sebelah kiri ini dimulai dari angka min 3, min 4, min 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa cek dengan angka min 3 di sini. Nah, kita substitusikan ke sini ya, ke persamaan ini. Min 3, min 9 menjadi min 12. Min ya. Kemudian min 3 ditambah 2, min 1. Ini juga min. Maka min kali min jadi plus, ya kan? Juga di sini udah otomatis plus. Contohnya misalkan di sini kita gunakan angka 10 ya. 10 dikurangi 9, 1 positif ya. 10 tambah 2,
12 positif. Positif kali positif, positif. Nah, selanjutnya yang ditanyakan apa? Lebih besar. Berarti yang diminta itu yang positif-positif. Nah, berarti yang ke sini, kemudian yang ke sini. Paham ya? Ini yang ditanya, yang diminta. Kenapa yang ini yang apa himpunan penyelesaiannya? Karena yang ditanyakan adalah yang lebih besar. Kalau yang lebih besar, berarti yang diminta adalah yang positif, ya. Maka himpunan penyelesaiannya, perhatikan, kalau di sini kosong, pasti di sini himpunan penyelesaiannya itu ada atau tulisannya ya, atau. Maka di sini X dengan X kurang dari min 2 yang sebelah kiri, itu kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 9. Ya. Kalau pasangan apa namanya, kalau mau lengkapnya ya berarti di sini masih diapit ya, diapit oleh apa? Yang sebelah kiri ini berarti tanda tak terhingga, minus tak terhingga, dan sebelah kanan itu apa? Plus tak terhingga. Tapi sepertinya sudah cukup ya. Insyaallah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, diminta nilai X yang memiliki pertidaksamaan, ini masuk pertidaksamaan rasional ya, pecahan. 3X plus 5 per 2X min 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, oke, kita tulis 3X plus 5 per 2X min 1 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini menggunakan prinsip aditif, kita nolkan. Ya, kita nolkan. Cara pengolahnya gimana agar 2 itu menjadi 0, maka dikurangi 2. Atau tadi, di sini pindah gitu. Cuman kemarin pas waktu saya kasih gitu ya, pindah, kemudian apa, langsung samakan penyebut, itu ada yang tanya, ini dari mana? Nah, ini yang tanya ya. Ini menggunakan prinsip aditif gitu ya. Jadi bukan dikalikan, ya, bukan dikalikan. Tapi di sini, ya, di sini itu apa? Kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan kita kurang, maka di sebelah kiri juga kita kurangkan, ya. Sehingga sini seperti ini, 2 kurangi 2, 0, ya. Kemudian di sini min 2. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangan, maka harus samakan penyebut, kan. Maka ini pun harus samakan penyebut, yaitu apa? Nah, ini kan sama saja dengan 2/1, ya. 1, biar menjadi 2X min 1, maka kalikan 2X min 1. Maka di atasnya pun dikalikan dengan 2X min 1. Ya. Sama saja ini bentuk identitas, ini tuh 1 sebenarnya. Hanya saja bentuknya adalah 2X min 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita kalikan. Ya. Nah, dikalikan itu adalah pembilang, maka 2 kali 2X min 1. Ya. Ini kalau teman-teman sekalian sudah paham, ini yang proses ini bisa teman-teman sekalian lewati. Artinya langsung saja ya, menjadi apa? Min 2 kali 2X, min 4X, min 2 kali min 1 sama dengan plus 2, boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ya, ini pengalih. Nah, di sini masih ada negatif, ya, 2 kali 2X, 4X, ya, 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, ini. Kemudian, ini menjadi, perhatikan, min kali 4X sama dengan min 4X, kemudian min kali min 2 sama dengan plus 2. Nah, bagi teman-teman yang paham, dua proses ini teman-teman yang bisa lewati. Ya, dua proses ini teman-teman yang bisa lewati. Tapi jangan lupa di sini, ini min 2, kenapa saya tulis seperti ini? Ada sebagian yang apa namanya kurang teliti ya, kurang teliti. Kenapa di sini saya kurung ini? Terkadang yang dikalikan negatif itu hanya di depan saja. Misalnya seperti ini, min 2 kali 2X menjadi min 4X, kemudian di sini 2 kali min 1 sama dengan min 2, tetap seperti itu. Sehingga, ya, ini merupakan penjelasan ya, penjelasan. Nah, kalau teman-teman sekalian paham, tadi bisa lewati dua proses ini, yang bawah sama yang atas ini. Ya, seperti itu. Jadi di sini langsung min kali 4X sama dengan min 4X, min kali min 2 menjadi plus 2. Nah, ini kalau ya penjumlahan menyebutnya sudah sama, cukup satu saja. Nah, kemudian proses setelahnya, perhatikan. Ini 3X min 4X menjadi min X. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini sudah dalam bentuk linear. Ini yang dimaksud apa? Atas dan bawah, ya, pembilang dan penyebut jadikan dalam bentuk linear itu seperti ini. Itu pangkatnya itu pangkat 1. Ya. Oke. Maka ini persamaan, ya, nol fungsinya adalah, nah, yang di atas min X ditambah 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 7. Nah, prosesnya sebenarnya apa? Min X sama dengan min 7. Kan gitu. Ya, min X sama dengan min 7 kan pindah jadi min gitu kan.
Kemudian apa? Ini min 1 jadi pembagi. Berarti tadi kan min 7 per min 1 sama dengan 7. Nah, ini langsung ya. Kemudian ini yang di bawah, 2x min 1 sama dengan 0. Nah, ini prosesnya apa? 2x sama dengan 1. Kemudian 2-nya ini apa? Kali, jadi bagi. Berarti apa? 1 per 2. Seperti itu. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, perhatikan. Ada angka 7 dan setengah. Ada angka 7 dan setengah. Berarti 7 itu ada di sebelah kanannya lebih besar. Nah, karena di sini lebih besar sama dengan 0, berarti 7 ini ada bulatan penuh ya. Bulatannya bulatan penuh. Nah, kenapa di sini setengahnya itu bulatannya bulatan kosong? Karena dia penyebut. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau sama dengan 0, maka menjadi faktor definisi. Maka di sini ada syarat 2x min 1 tidak sama dengan 0. Karena ada syarat seperti itu. Maka di sini bulatannya bulatan kosong. Paham ya? Oke. Nah, berarti di sini ya kita cari angka nolnya di mana nih? Ini kan positif semua ya. Berarti angka nolnya ada di sebelah kiri. Ya, kita cek ya positif dan negatifnya di mana saja daerahnya ya. Nol ada di sebelah kiri. Maka kita coba substitusikan ke persamaan ini, boleh ya. Maka di sini kalau kita kasih 0 menjadi 7 positif. Kalau kasih 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Min 1 negatif. Positif dibagi negatif. Berarti apa? Negatif. Nah, ini yang di sebelah kiri negatif. Nah, kalau seperti ini positif, apa negatif, positif, negatif gimana ya? Nah, ragu-ragu, cek saja. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan sampai menggunakan angka 7. Nah, yang gampang lah gimana? Angka yang kecil, 1 ya. Ini kan 1 itu bisa sudah lebih dari setengah. Masukkan angka 1. Min 1 ya, perhatikan. Min 1 ditambah 7 sama dengan 6 positif. Nah, masuk di sini 1. 2 kali 1, 2. Min 1 positif juga. Positif dibagi positif, positif. Nah, yang di sini kita bisa apa? Ambil angka 8. Ya, kita substitusikan angka 8 berarti apa? Min 8 ditambah 7. Min 1 negatif ya. Kemudian 2 kali 8 sama dengan 16. Ya, 16. 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Positif ya. Nanti tadi apa? Negatif kan? Min 1. Negatif dibagi positif. Tadi apa? Negatif. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah lebih besar. Ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti yang mana? Yang positif. Yang ini ya, yang positif. Nah, himpunan penyebabnya bagaimana cara tulisannya? Nah, kalau seperti ini, nah perhatikan di sini X-nya itu diapit ya kalau di tengah. X lebih besar dari setengah, karena ini lebih besar dari setengah. Kurang sama dengan 7. Ya. Jadi himpunan penyebabnya adalah X dengan X lebih besar dari setengah, kurang sama dengan 7. Kemudian yang ketiga, ya, di soal diminta himpunan penyelesaian dari 5x min 7 lebih besar dari 2x kurang dari 8x ditambah 3. Nah, pertidaksamaan dari 5x min 7 lebih besar dari 2x kurang dari 8x plus 3, kita pisah menjadi 2, ya. Kita pisah menjadi 2. Nah, yang di tengah itu ikut, ya. Yang di tengah itu ikut. Ikut kiri, kemudian ikut kanan ya. Ini persamaannya menjadi 2x kurang dari 5x min 7. Nah, ini 5x min 7 kurang dari 8x ditambah 3 ya. Nah, kemudian lihat di sini. Ini kalau misalkan di sebelah kanan agar tidak ada variabel, maka ini kita netralkan dengan 5x dikurangi min 5x ya. Maka kalau di sini kita kurangi min 5x, berarti apa? Sebelah kiri juga dikurangi dengan min 5x. Nah, ini ya yang saya merahi ya. Yang saya merahi. Nah, kemudian di sini ya sudah ada konstanta, ini enggak ada konstanta ya. Oke. Kemudian di sini ya ini kan agar di sini apa? Menjadi netral ya, variabelnya menjadi 0, maka di sini dikurangi dengan 8x. Nah, kalau di sini kita kurangi, maka di sini pun kita kurangi ya. Kita kurangi min 8x. Nah, min 7 itu apa? Agar di sini apa? Tidak ada konstanta. Maka di sini min 7 biar menjadi 0 ditambah 7. Maka ruas kanan pun ditambah 7. Ya, sebenarnya ini menggunakan prinsip aditif ya. Sebenarnya begini. Ini 8x pindah ke kiri menjadi min 8. Min 7
pindah ke kanan, ya, pindah ruas menjadi plus 7. Sama kayak seperti itu, ya. Nah, ini kita jelaskan apa konsepnya. Nah, selanjutnya di sini 2x min 5x menjadi min 3x, ya 5x min 5x habis, maka di sini min 7, maka di sini apa? Min 7. Kemudian di sini 5x min 8x sama dengan min 3x min 7x ditambah 7 sama dengan 0, ya kita perlu tulis 8x min 8x sama dengan 0, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kedua pertidaksamaan dikali dengan min 1 negatif, ya. Sehingga tanda pertidaksamaannya pun berubah. Ya, pertidaksamaannya pun berubah. Maka di sini min 3x kurang dari min 7 dikalikan min 1 dan min 3x kurang dari 10 kalikan min 1. Maka hasilnya perhatikan, ini tandanya berubah ya pertidaksamaannya. Min 3x kali min 1 sama dengan 3x. Min 7 kali min 1 sama dengan 7. Nah, ini kurang jadi lebih besar. Ya, kurang jadi lebih besar. Nah, kemudian nanti biar variabelnya di sini koefisien 1, maka dikalikan 1/3. Nah, ini ya, ikut sama ya. Min 3x kali min 1 sama dengan 3x. 10 kali min 1 sama dengan min 10. Nah, ini lihat. Tanda pertidaksamaannya yang awalnya kurang jadi lebih besar. Nah, ini pun sama, biar koefisien 1, maka kita kalikan ya kedua ruas ya dengan 1/3. Maka hasilnya perhatikan, ini 3x lebih besar dari 7, sama-sama dibagi 3 menjadi 3x bagi x sama dengan x, 7/3. Ya, 7 bagi 3 sama dengan 7/3. Atau sama saja dengan apa? Ini kali pindah jadi bagi. Sama juga. Ini juga sama ya, ini kali ya 3x pindah jadi bagi. Nah, ini konsepnya, ini hasilnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita buat apa? Garis bilangan. Berarti di sini ada negatif. Negatif itu pasti sebelah kiri ya. Dan ini ada positif. Ya. Ya, sama-sama apa? Bulatannya bulatan kosong ya. Bulatannya bulatan kosong. Kemudian yang ditanya adalah apa? Lebih ini dulu nih. Ini lebih besar. Lebih besar dari 7/3. Berarti ini ke kanan ya, ke kanan. Kemudian di sini lebih besar dari min 10/3, ini juga ke kanan. Nah, ini ke kanan, kemudian ini ke kanan. Nah, kalau keadaannya seperti ini, maka himpunan pelecehannya adalah yang di sini saja. Yang di sini saja. Nah, ini masuk himpunan pelecehan? Bukan. Ini juga sebenarnya masuk himpunan pelecehan, tapi masuk apa? Himpunan pelecehan relatif, ya, relatif. Nah, kalau misalkan ditanyakan himpunan pelecehannya saja, maka yang ini, ya, itu apa? X dengan X lebih besar dari 7/3, yaitu yang ada dua garis ini, yang memuat dua garis irisan dari dua buah penyelesaian ini ya, adalah yang di sini. Berarti X lebih besar dari 7/3. Paham ya? Yang ini saja. Oke, kemudian yang keempat ya, diminta nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari 4X ditambah 2 lebih besar dari 2X min 7 kurang sama dengan min 2X min 8. Nah, ini pun persamaannya dipisah menjadi 2 ya. Bisa menjadi 2 seperti yang sebelumnya. Nah, yang di tengah itu ikut kedua-duanya. Yang di tengah ikut kedua-duanya. Maka lihat di sini. Nah, agar di sini hilang ya, dinolkan, maka di sini kita tambahkan dengan min 4x. Maka sebelah kiri pun tambahkan dengan min 4x. Nah, di sini masih ada konstanta min 7. Maka biar min 7 ini nggak ada di sebelah kiri, ya, konstanta di sebelah kiri, maka ditambahkan dengan 7. Maka sebelah kanan pun ditambah dengan 7. Maka lihat di sini. 2x min 4x sama dengan min 2x. Min 7 ditambah 7 kan 0 ya, bisa ditulis. 4x min 4x 0, bisa ditulis. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Oke. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan ini min 2x agar menjadi 0 maka ditambahkan dengan 2x. Maka di sini pun ditambahkan dengan 2x. Nah, yang di sini 2 agar menjadi 0 kita kurangi 2, maka di sebelah kanan pun kita kurangi dengan 2. Maka lihat di sini 6x ditambah 2x sama dengan 6x. Kemudian ini 2 min 2 0, tidak perlu tulis ya. Min 2x ditambah 2x 0, tidak perlu ditulis. Min 8, min 2 menjadi min 10. Nah, selanjutnya ini dikalikan dengan min 1 ya. Dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya sama dengan, nah perhatikan di sini.
Ini min 2x jadi 2x. 9 jadi min 9. Nah, tanda perdiaktalan itu penting. Ini hal yang ke dalam perhitungan seringkali lalai ya. Tapi menjadikan jawaban kita salah. Apalagi pilihan ganda ya. Angka-angkanya sama. Yang beda cuma perjaksamaannya. Ya. Kemudian ini kan tidak perlu dikali ya. Ini tidak perlu dikali. Karena apa? Keadaan variabel x-nya itu sudah positif. Nah, ini langsung dibagi saja dengan 1/6. Atau di sini 6-nya itu kali tidak jadi bagi. Sama saja seperti itu ya. Sehingga menjadi 10 min 10/6. Yang di sini, nah ini perlu dikalikan dengan setengah. Jadi apa? Ini sama saja 2 pindah ruas. Ya, kali jadi bagi menjadi x lebih besar dari min 9/2. Ya, yang ini kita apa? Sederhanakan menjadi min 5/3. Nah, selanjutnya apa? Kita buat garis bilangan. Antara min 9/2 dengan min 5/3, gedean mana? Gedean. Kalau min 5/3 itu kan 1 koma ya, duanya. Tapi di sini negatif. Nah, ini min 4,5. Karena dua-duanya negatif, maka yang lebih besar adalah min 5/3. Maka di sini min 5/3-nya ada di sebelah kanan. Nah, ini bulatannya bulatan penuh. Karena apa? Ada sama dengannya. Dan ini bulatannya bulatan kosong. Nah, X lebih besar dari min 9/2. Berarti kemana? Ke kanan. Kemudian di sini, X kurang sama dengan. Kurang ya. Kurang. Berarti kemana? Ke kiri. Nah, himpunan pelecehannya adalah yang memuat kedua irisan tersebut yang ada 2 garis ini. Ya, himpunan pelecehannya. Maka himpunan pelecehannya adalah X dengan X lebih besar dari min 9/2 kurang sama dengan min 5/3. Oke, itu ya. Kita kembali ke pemandangan yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan menjadi fresh. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.